Iya, betapa hebatnya ikan salmon sering dijadikan sebagai simbol perjuangan hidup demi untuk masa depan anak-anaknya, anak keturunannya ya. Begitu gigih ia harus melintasi beberapa sungai dan mencari tempat yang biasanya hulu ya, bagian atas ya, sehingga taruhannya yaitu mati ya, karena dia ingin melepaskan telur-telurnya ya sampai di bagian hulu, sampai yang paling ujung, dan nanti kalau sudah menetaskan telurnya dia mati. Jadi perjuangan ikan salmon itu sering dijadikan inspirasi bagi orang-orang ya. Nah, yang mirip dengan itu ya, sebenarnya saya masih kecil dulu sering menjumpai hal-hal yang seperti itu ya, tapi mungkin karena pada tahun 70-an, 80-an itu kemajuan teknologi khususnya film dan video itu belum begitu marak di Indonesia, tidak seperti sekarang ini ya, sehingga dan negara kita pada waktu itu masih belum begitu kaya seperti kita, sehingga kalau perjuangan salmon itu sering didokumentasikan di Amerika ya, memang karena ada biaya ya, ada misalnya itu ada Discovery, ada National Geographic dan lain-lainnya ya, memang biayanya sangat mahal ya, sehingga walaupun di Indonesia itu sebenarnya ada semacam itu, tetapi nggak tercover lah, katakanlah tercover. Tapi itu menurut saya ya, pengalaman saya pribadi, sebenarnya perjuangan juga sama dengan salmon ya, yaitu yang saya ketahui ya, sekarang saya ketahui dan yang saya alami ya, saya tidak jauh dari Kaliwidas ya. Kaliwidas itu di daerah Nganjuk dan merupakan anak sungai dari Kali Brantas ya, Sungai Brantas, sehingga jenis-jenis ikannya ya tidak jauh berbeda dengan Sungai Brantas, di sungai yang besar di Jawa Timur itu ya, yaitu perjalanan itu, yaitu saya masih kecil sering melihat bahwa pada musim awal penghujan ya, awal musim penghujan itu banyak sekali ikan-ikan itu mijah itu mau melahirkan, itu mencari tempat yang lebih tinggi ya. Jadi misalnya di istilahnya itu mude ya. Jadi mude ini bisa dari, kalau saya kecil itu berasal dari ikan ya. Jadi ikan itu pada waktu hujan pertama yang dari Brantas itu ke Kaliwidas ya, Kaliwidas itu meluber sehingga naik ke sungai-sungai kecil, sungai kecil-kecil di daerah saya ya, di Sara itu Jati Katerban, Baron itu ya. Dan situ bahkan itu sampai ke sawah-sawah ya. Setelah ke sawah itu dia akan mengeluarkan telurnya yang sangat banyak ya. Mungkin menurut saya itu ya ratusan ribu ya, karena ikannya, jenis ikannya yang utama itu adalah ikan bader yang sangat besar ya. Kemudian yang utama yaitu ikan tagih ya. Ikan tagih itu menurut saya itu ikan baung ya, bahasa di daerah saya itu ikan tagih ya. Jadi itu akan mencari tempat yang lebih tinggi ya, sekali lagi ya, dari Sungai Brantas, Kaliwidas, nanti naik ke daerah-daerah saya itu sungai-sungai yang kecil, kemudian naik ke sawah-sawah ya, sawah saya, kemudian di sawah itu dia akan menetaskan telur dan otomatis nanti indukannya akan mati ya. Pernah kami sama-sama dengan bapak saya itu, saya ambil telurnya itu yang ribuan itu, mau saya pelihara itu, ternyata memang sulit ya, karena itu memang secara alami ya, secara kita pelihara sendiri itu sulit ya. Belum lagi yang
sungai itu badar yang sangat besar itu ya, sangat besar itu juga sangat besar itu juga menelurkan yang sangat banyak sekali ya, sehingga pada zaman dahulu ya, pada waktu ikan-ikan itu mijah untuk mencari tempat yang ke hulu, biasanya oleh masyarakat sekitar itu sudah hafal ya, secara lokal jenius itu sudah hafal ya, itu dalam itu ya, itu pasti diobati ya, ya diobati ya, itu cerita lama ya, tahun 70-an ya. Obatnya yaitu toba ya, air toba apa gitu ya, toba itu kalau daerah Jawa itu namanya sengkaling ya. Air toba ya, toba itu kita duduk ya, kita tutup, terus kemudian ampasnya kita berikan ya, kemudian jadi kita tekan nyegat ya. Pokoknya kalau ada hujan deras sekali, otomatis ikan yang besar sekali yang siap untuk bermijah itu mesti datang ya, kemudian langsung kita obati obati ya. Jadi saya itu juga tidak heran dulu kalau kecil itu dapat ikan itu yang satu keranjang itu besar sampai berapa kilo, dan isinya telurnya itu banyak sekali ya. Nah, itu yang utama yaitu ikan tagih ya. Ikan tagih itu ikan baung atau lundu atau keting, tapi atau rengkik, tapi yang ukurannya besar ya. Ya, itu ukurannya besar itu kalau dulu itu kentol ya, sekentol manusia atau sepupu itu sudah biasa itu ya. Kemudian untuk yang badar itu ya epek-epek itu lah, itu banyak sekali dan pas dipanen itu ya. Namanya anak kecil ya, senang sekali keluarga mendapatkan ikan ya. Jadi sebenarnya sama ya, perjuangan dari ikan-ikan itu dari mencari tempat yang tinggi ke hulu untuk berjuang demi mempertahankan keturunannya. Hanya saja sekali lagi zaman dulu belum aja canggih sekarang ya. Kalau mungkin sekarang masih ada, itu ada beberapa yang pecinta lingkungan itu akan bisa nyoteng ya, ya. Tidak hanya itu saja ya, kami masih kecil dulu tahun 70-an itu juga ada migrasi yang besar-besaran dari burung ya, burung namanya burung terik gitu, nggak tahu saya itu kalau itu namanya burung apa ya. Demikian, semoga ini bisa menjadi inspirasi ya, bahwa bangsa kita ini sebenarnya juga punya lokal jenius yang hebat dan bisa menjadi kenangan yang terima kasih, semoga bermanfaat.